Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul berwajah saling tatap muka, saling berhadapan untuk melaksanakan namanya buka bersama. Semoga dengan adanya perkumpulan seperti ini, Allah turunkan rahmatnya, Allah berikan kemudahannya, sehingga kita mendapatkan pahala yang Allah berikan kepada kita. Amin amin rabbal alamin. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang masalah menghidupkan bulan Ramadan dengan qiyamul lail. Kalau kita perhatikan dalam judulnya tentang menghidupkan bulan Ramadan dengan qiyamul lail itu sudah dijawab sebenarnya. Jadi kita dengan menghidupkan dengan qiyamul lail, berarti yang kita bahas adalah qiyamul lailnya. Di sini saya akan terangkan dalam kitab namanya kitab Tafatul Qadar, karangan daripada alumni kita yaitu santri Lirboyo, yaitu dari Mizhab. Jadi kita juga mengarang kitab. Di sini terangin yang kita bahas adalah tentang qiyamul lailnya dengan menghidupkan Ramadan. Waktu kita lihat lakukan film Arif di Ibnu Rajab Hambali, ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala man qama Ramadan lailatul qadar imanan wa tasaban billahi ma taqaddama min zambihi. Barang siapa seseorang yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan mengharapkan ridhonya Allah, berarti kita nggak ada pamrih, kita nggak pengen dilihatin orang, kita nggak pengen dilihat oleh orang kayak begini, tapi hanya karena Allah, ridhonya Allah saja, maka ganjarannya adalah ghufranul maqaman bizambihi. Insya Allah dosa-dosa ibu sekalian, bapak sekalian diampuni, baik yang dulu maupun yang akan datang. Begitu luar biasa Ramadan. Masalah mankomat ketika kita hanya itu aja tuh. Maka luar biasa bulan Ramadan kita menghidupkan dengan qiyamul lail. Kanjeng Nabi pun juga lakukan seperti itu. Beliau selalu bertahajud ketika di akhir 10 Ramadan. Itu kan adatnya Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi wafat, diteruskan oleh para sahabat, para istrinya pun diikuti, sehingga menjadi tradisi kita, menjadi tolak ukur kita. Ketika kita sudah mulai di akhir Ramadan, itu kita mulai sibuk dengan namanya qiyamul lail. Kita baca Quran, kita namanya qiyamul lail, kita sholat malam. Ada tendensinya, saya terangkan makot amaran Nabi an Aisyah, dari Aisyah ini, bidu'ai fitil kalailah. Kanjeng Nabi memerintahkan Sayyidina Aisyah dengan bidu'a fitil kasanah pada saat malam tersebut. Waqala Sufyan as-Sauri ad-du'a fitil kalailah habbu ilayya min salat. Doa pada malam tersebut, jadi ketika kita sholat, kita doa pada malam Lailatul Qadar, itu tentunya Allah lebih suka daripada sholatnya. Loh, kok bisa? Sholatnya itu kurang daripada doanya. Berarti cintaan doanya daripada sholatnya. Kenapa demikian? Maka di sini para ulama menafsiri wal muradu anna katsira doa, yang dimaksud adalah yang doa yang Allah cintai adalah dia, bahwa dia banyak doanya Lailatul Qadar, dalam malam Lailatul Qadar itu lebih utama dari sholatnya. Karena kenapa? Karena dia itu banyak doanya ketimbang sholatnya. Orang kalau sholatnya banyak, doa dikit mah kurang abdul. Riba kita dikit, sholatnya cuma banyak mintanya. Itu yang Allah cintai. Kadang-kadang kalau kita sholat dikit aja, ya silakan. Kalau yang banyak, monggo, nggak apa-apa. Cuman lebih baiknya sholatnya banyak, doa juga banyak. Karena apa? Mustahab itu doa. Tempat di situ di mana kita itu doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan ketika kita bangun tidur sampai kita nyampe ke masjid, semuanya, baik pakaian kita, baik air wudhu kita, pakaian kita, seluruhnya bersaksi bahwa apa? Bahwa barang-barang tersebut menjadi saksi
kamu melakukan qiyamul lail, itu barang-barang semuanya bakal minta persaksian. Seperti kan kalau kita udah yang namanya kita udah wafat kan, nanti semua badan bakal dipersaksikan, mulut bakal diem pun sama nanti. Makanya kalau kita sholat sunnah itu kalau bisa setelah sholat sunnah jangan tempat yang sama, cari yang lain. Karena apa? Karena itu tempat jadi saksi kita. Nanti insya Allah itu barang menjadi saksi kita. Itu pentingnya. Tadi gitu, bahwa lebih demenan doa yang banyak daripada sholatnya. Kemudian walakin inna jama'a muslim bainal qiraati wa du'a fahadha wa afdalu loh. Tetapi yang paling utama ketimbang kamu sholat doang sama doa, ada lagi apa? Ketika kita berkumpul antara orang muslim satu dengan yang lainnya, antara baca Quran dan juga doa jadi satu, maka fahadha afdolun, itu lebih baik malah. Karena kalau kita sendiri kadang-kadang kita sombong, Bu, Pak, mending kita bareng-bareng yuk, sholat kita bareng-bareng yuk, kita namanya tahajud bareng-bareng, ditambah lagi kita baca Quran yuk bareng-bareng, maka fahadha afdolun lebih baik utama, Bu, daripada kita sendiri-sendiri ya. Kadang-kadang kalau sendiri itu kurang rasanya, karena kita nggak memikirkan orang muslim yang lainnya. Padahal kan al-muslimun muslimun, ya kita kan sama saudara, ya masa kita gak peduli, begitu rasanya. Kemudian wakana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatahajjab fil lail Ramadan yaqra'u Qur'ana bitartil wakana la yamru biati fiyar rahmah ila sallallahu biha. Kanjeng Nabi pun juga sama, tadi saya bilang katakan tahajud juga beliau itu. Tahajud dan juga membaca Al-Quran secara tartil, secara baik. Wakan imur, dan ketika kanjeng Nabi sudah masuk pada ayat yang berupa ayatnya rahmat, kanjeng Nabi pasti mintanya keselamatan tentang rahmat tersebut. Kalau kanjeng Nabi nanti ada ayat yang menjelaskan tentang masalah azab, kanjeng Nabi minta perlindungan. Kalau ada lagi azab dari kubur, minta perlindungan dari Allah. Pokoknya segala ayat-ayat yang muhakam, ayat-ayat yang menjelaskan tentang api, neraka, surga, itu Rasulullah diresepin, dihayati, minta pertolongan dari Allah, baik yang baik didekatkan, yang buruk dijauhkan. Lijam'i bizalika baina sholati wal qur'an wa du'a wa tafakkur wa hadha afdalu a'mal wa akmal fil laila asyr akhir min Ramadan. Tadi kan berkumpulnya hanya baca Quran aja, sama yang namanya kita berdoa. Tapi yang paling afdol, wa hadza afdalu a'mal wa akmal, yang paling bagus, yang paling sempurna di akhir bulan Ramadan 10 akhir adalah dengan baca Quran, dengan sholatnya, dengan doanya, dan tafakur. Kita merenung, ya Allah, dikit lagi bulan Ramadan udah mau akhir. Ini ibu-ibu sama bapak pasti pada sibuk masalah beli baju. Padahal kanjeng Nabi itu merintahkan untuk fokus, bukan untuk beli baju lebaran, kagak. Kenapa demikian? Karena pentingnya itu pada akhir bulan 10 daripada bulan Ramadan. Kita tafakur, kita merenungi, kita doa juga, kita sholat juga, kita tahajudan, kita semuanya hal-hal yang baik kita lakuin. Itu akmal yang paling bagus pada saat bulan Ramadan di akhir 10-nya, bukan beli baju gitu. Kemudian terus kita bertanya, sebenarnya kapan sih bulan Ramadan itu? Kapan sih sebenarnya Lailatul Qadar itu? Nah, di sini Imam Al-Ghazali, yang mana kita tahu Imam Ghazali itu tasawuf kita, sebagai promotor, Imam Ghazali itu memberikan tips bahwa nantinya ketika pada jatuhnya awal Ramadan, insya Allah jatuhnya sholat jatuhnya Qadar ada hari itu. Gini dalam kitabnya
Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhtilafu al-ulama fi Lailatul Qadar. Di sini kan banyak sekali tentang kita tahu gak sih kapan itu Lailatul Qadar, dan sini ulama banyak yang berkhilafkan, perdebatan ulama tuh banyak sekali. Kemudian saya ambil satunya saja, yaitu dari Al-Imam Al-Ghazali, haitsu qala innahu yumkinu ma'rifatul qadar. Ketika kita sudah tahu kapan waktunya permulaan dari bulan Ramadan, dengan kita kan ikut pemerintah ru'yatul hilal ataupun hisab, maka faida kana awalul yaumul ahad wa yaumul arba'ah, dan ketika bulan Ramadan itu jatuh pada hari Rabu dan juga hari Minggu, fa in lailatul qadar takunu fi lailatul isri wa isrun wal isrina. Insyaallah bulan malam Lailatul Qadar itu jatuhnya tanggal 29 kalau jatuhnya pada hari Rabu sama Minggu. Kalau jatuhnya faida kana awal syahr yang wa'isyan, kalau jatuhnya hari Senin, fa innaha lailatul 21, insyaallah itu hari 21. Jadi kalau Ahad sama Rabu 29, kalau dia Senin jatuh permulaan pertama bulan Ramadan, itu insyaallah tanggal 21. Faida karena awal min Ramadan yang musalah saal Jum'ah, dan ketika permulaan Ramadan itu jatuh pada hari Selasa ataupun Jumat, maka jatuhnya tanggal 27. Kalau hari Selasa sama Jumat di permulaan Ramadan jatuhnya, maka tanggal 27 insyaallah itu namanya Lailatul Qadar. Faidah kana khamis huwa bidayatul asyhri fahiya lailatul khamis wa 20. Dan ini faidah ketika bulan Ramadan itu jatuh pada hari Kamis yang saat ini kita lakuin nih, kita mainkan hari Kamis tuh. Insyaallah kata Imam Ghazali tanggal 25 khamisa wa 20. Ini tips daripada Imam Al-Ghazali. Wa amma idza kana awwalu syahri yaum sabti, dan ketika hari Sabtu, fa inna lailatul qadar dia lailatul salasa wa 23 kalau hari Sabtu. Nah, kita bagus aja nih pada tahun ini nih. Kita kan kemarin kan ru'yatul hilal hari Kamis nih. Insyaallah tanggal 25 nih. Kadang-kadangnya itu menjadi Lailatul Qadar dari Imam Al-Ghazali. Kita ambil nih dari kitab I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, yang mana karangannya Zainul Al-Maribari. I'anatul Talibin itu menjadi pacuan daripada syarah-syarah kitab-kitab. Dan kembali ada yang berkomentar tentang tadi tipsnya Imam Ghazali, bahwa Syekh Abu Hasan itu ketika menjalankan apa yang menjadi tipsnya Imam Ghazali, beliau selalu mendapatkan Lailatul Qadar. Beliau selalu mendapatkan makna atau tenangnya Lailatul Qadar. Berarti ini manjur Bu, insya Allah ya. Kalau emang Allah beri kesempatan kita bertemu samanya Lailatul Qadar melalui perantara tips dari Imam Al-Ghazali. Ini hanya tips, cuman al-ulama juga banyak yang berdapat. Loh, enggak cuma tanggal 10 akhir Bu. Fi jami syahr Ramadan juga ada banyak para ulama. Waqala Muhammili, Imam Muhammili juga sama. Fathul Qarib juga sama, mengatakan bahwa fi jami syahr Ramadan itu juga ada tuh qadar. Berarti kalau begini, kalau kita sangat cinta sama Ramadan, kalau kita sayang sama Ramadan, ya monggo silakan ibu-ibu dari awal pertama Ramadan sampai akhir kita cari Lailatul Qadar. Kalau emang kita rada males, ya kita kan manusia nih ya. Kalau emang rada males, ya monggo 10 akhir. Emang itu dianjurkan. Kita cari namanya bulan cari namanya Lailatul Qadar dengan qiyamul lail. Karena faedah qiyamul lail itu banyak sekali Bu. Pak, enggak cuma satu, juga banyak. Ada dulu namanya seorang budak dibeli sama dulu kan zaman dulu nih ya. Ada seorang laki-laki membeli budaknya itu mau dibeli kalau 3 syarat. Salah satunya adalah ketika pada malam hari ini tuannya jangan diganggu, tuannya si budaknya jangan diganggu, jangan diperintah
kalau pagi siang sore ayo kita kerja, kita melayani tuannya. Cuma kalau malam jangan. Dia itu minta syaratnya kepada tuannya. Singkat cerita, ketika pada malam harinya itu tuan pengen ngelihat itu budaknya. Ternyata dari kejauhan di atas atapnya ada terang benderang, sebuah cahaya. Cahayanya itu sangat terang benderang. Kemudian dia melihat di dalamnya budaknya sedang bersujud. Dan dia berkata apa, Bu? Berkata bahwa jikalau saja Tuhan, jikalau saja aku tidak diutus untuk melayani tuanku, yaitu seorang kakek tersebut, maka aku akan selalu melayanimu dengan sepenuhnya. Karena kenapa? Karena pada siang sorenya dia melayani tuannya, yaitu laki-laki tersebut. Berbeda halnya nanti ketika dia malam itu dia bersujud kepada Tuhannya. Dan singkat cerita, akhirnya itu akhirnya si laki-laki tersebut mengajak istrinya. Jadi pertama sendiri, lalu berdua sama istrinya. Dilihat pun sama, akhirnya begitu juga. Ngelihat budaknya lagi sujud sambil mengatakan tadi seperti itu, bahwa andai kata saya tidak dibeli oleh Tuhan ini, maka saya tidak akan melayaninya, melainkan melayani Tuhan setiap hari. Jadi seperti itu. Kemudian ayat terbongkar oleh istrinya, dan istrinya mengatakan, kamu saya merdekakan. Akhirnya itu budak mengatakan seperti ini, lah, ya Tuhan, bukankah aku telah mengadu kepadamu bahwa ini adalah aibku, namun mengapa engkau buka? Jadi dulu, Bu, Pak, kalau ada alim ulama kelihatan alimnya malu. Yang pertama, malu dalam artian takutnya hatinya tergoda. Kalau masalah hati kan kagak ada obatnya, Bu. Syekh Ibnu Athaillah Askandari dalam kitab Al-Hikam, Alaisa al-maridu idza muni'a yamutu, bukankah ketika ada orang sakit kagak disuplai makanan, obat, dia bakal mati nggak? Pasti mati. Wa kadzalika qalbun, sama kayak hati. Karena hati kalau udah tidak tidak dikasih suplai, dia akan mati. Suplainya apa? Suplainya adalah kalam-kalamnya ulama, melihat wajahnya juga sebagai tips, sebagai kita menjinakkan hati kita. Ketika hati kita tidak terima ada seorang yang menasihatinya itu, maka silakan pakai tipsnya Ibnu Athaillah Askandari, karangan kitab Al-Hikam. Itu di awal-awal seperti itu. Maka kalam-kalam ulama itu penting untuk ujukan hatinya. Begitu, Bu. Itu dari Imam Ghazali. Kemudian kita pasti penasaran dong. Tadi kan kapan itu Lailatul Qadar dan kenapa adanya Lailatul Qadar? Asal muasalnya itu kenapa sih Lailatul Qadar itu? Di sini saya ada keterangan di dalam kitab Allah. Di dalam Khasyatul I'anatul Talibin ini mengatakan bahwa dulu zakar Rasulullah SAW rajulun min Bani Israil. Dulu ada seorang laki-laki dari Bani Israel, dia berperang selama 1000 bulan lamanya sambil membawa pedang yang berada pada lehernya. Dulu kan kalau orang jago-jagoannya kan biasanya pedang pada belakang kan begitu. Itu selama 1000 bulan itu orang pasti kayak bahasanya jihad. Karena kan kalau umatnya Bani Israil kan panjang usianya, beda sama kita. Kemudian Rasulullah ta'ajub, fata'ajab Rasulullah SAW. Rasulullah tuh ta'ajub, heran. Ada orang kayak gitu ya. Wa nama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah itu mengadu, ibarat kata kayak curhat. Beliau mengadakan tangan, ya Allah, andai kata ada suatu amal atau perbuatan yang sama dengan nilai pahalanya orang yang berjihad selama 1000 bulannya. Akhirnya dengan ucapan itu
Rasulullah diberikan oleh Allah sesuatu, yaitu adanya Lailatul Qadar. Wa khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Cuman gara-gara itu doang, Bu. Jadi Rasulullah kayak cemburu, ini padahal umat gue dikasih dikit umurnya, ya amal juga dikit. Ya Allah, ada kali satu amalan yang sama 1000 bulan sama amalannya. Apa Rasulullah akhirnya diberikan oleh Tuhan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka luar biasa umatnya Kanjeng Nabi. Nabi Musa, Nabi Isa aja pengen banget dari umatnya Kanjeng Nabi. Ya, pengen banget dari umatnya Kanjeng Nabi. Maka ini menjadi keistimewaan kita untuk menuju namanya Lailatul Qadar. Tadi sudah kita bahas bahwa Imam Ghazali hari Kamis jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Ini tips ya, tips soalnya. Kalau tips insya Allah, kalau namanya tips insya Allah manjur. Karena para alim ulama dahulu kala pun sama mengamalkan apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali. Salah satunya adalah Syekh Abdul Hasan. Kalau kita lihat di kitab I'anah Talibin seperti itu, manjur. Kemudian kenapa yang kemudian tanda-tandanya apa Lailatul Qadar itu? Kalau diteranginnya itu bahwa di sini Syu'bul Iman al-Baihaqi di kitabnya Akhbaruna Abu Bakar mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak dingin, tidak panas, cuma menyejukkan. Jadi nggak dingin juga nggak terlalu panas, sangat menyejukkan. Kemudian bersama sebuah Sofia Hamroh, dan ketika matahari sudah terbit, itu seakan-akan kayak matahari itu terang benderang, sangat mentereng. Itu insya Allah tanda-tandanya dari Lailatul Qadar. Insya Allah kita bakal merasakan apa itu Lailatul Qadar dengan tanda-tandanya. Karena kalau kita secara memvonis itu sangat sulit soalnya. Ini aja masalah Lailatul Qadar aja kita ulama banyak yang khilaf, banyak yang perdebatan alim ulama. Jadi nggak ada yang tahu, cuman hanya tanda-tandanya saja. Pun sama dengan ketika Kanjeng Nabi ditanya tentang masalah kiamat, Kanjeng Nabi nggak tahu, cuman tanda-tandanya tahu. Pun sama Kanjeng Nabi, kebiasaannya itu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Setiapnya bulan ganjil, nggak tahu tanggal 21 ke tanggal 23, nggak tahu Kanjeng Nabi. Intinya tanggal segitu aja. Itu kan tanda-tanda doang, bukan menjustis, bukan hari ini Lailatul Qadar, enggak, cuma tanda-tandanya aja. Seperti itu. Jadi sudah betul kita di akhir-akhir bulan Ramadan kita ini qiyamul lail, salat tahajud, dan kita terus-menerus baca Quran tanpa adanya niat yang lain. Kita benar-betul niat karena lillahi ta'ala, bukan karena pengen liatin orang. Jangan dah, sayang amal kita. Niat kita udah bener nih, enggak, kita udah betul nih pelakunya. Cuma kadang-kadang niat, innamal a'malu binniyat. Kalau kata para sahabat, berapa banyak orang yang melakukan perbuatan yang bagus, yang besar, cuman kecil pahalanya. Itu gara-gara niat. Kita bagus di akhir bulan Ramadan, kita baca Quran, kita sholat, bagus, itu luar biasa. Cuma karena niat kita aja, Bu, Pak, ya Allah, pengen liatin orang, pengen buat gini-gini. Jangan, Bu, kita pelan-pelan, hati kita benah. Kalau kita nggak benah, siapa lagi pengen benah, Bu? Ya, jadi sebisa mungkin ketika kita qiyamul lail itu jangan sampai ada kata-kata pengen liatin orang. Kita lillahi ta'ala udah, man qoma, tadi katakannya Nabi kan begitu, man qoma ramadana Lailatul Qadar imanan. Ketika ada seorang yang ingin mengikuti Ramadan Lailatul Qadar dengan hanya mengharapkan ridha Allah, insya Allah Allah ampuni dosanya. Ya, mungkin terakhir saya dapat dari guru-guru saya, ini terakhir, Bu, ketika ini dari pesan-pesan dari guru-guru saya, bahwa ketika nanti ibu bapak ada di akhir penghujung Ramadan, baik itu tanggal 29 atau tanggal 30, tolong
sholat sunnah setelah sholat isya, Bu, karena itu rata-rata orang lalai, lupa, sibuk masak, pilih baju. Kita masih kita sama Tuhan, walaupun cuma 2 rakaat, Bu, mau jam 8 kayak jam 9 nggak masalah, yang penting kita ingat tuh Tuhan. Itu pesan dari guru-guru kita, yaitu Mbah Maimun Zubair. Moga-moga kita mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar melalui tipsnya Imam Al-Ghazali. Mungkin dari sini saya mohon maaf apabila ada kurang. Lebihnya dari saya, lebihnya dari Tuhan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.